Baik, jumpa lagi dengan saya Anton Tampukulun dalam kuliah rekayasa perangkat lunak dengan topik software proses yang diambil dari buku Software Engineering Practitioner Approach karya Roger Frischman edisi ke-8. Dan hari ini kita akan membahas mengenai software proses. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa itu software dan software engineering, dan di dalamnya ada software legacy. Kemudian kita belajar bagaimana activity dalam software engineering. Kemudian kenapa pengembangan software berada masuk ke dalam tahap masuk dalam kategori engineering. Ya, ada konsep-konsep engineering kita belajar konsep-konsep engineering dan bagaimana konsep engineering itu bisa dipakai dalam mengembangkan perangkat lunak atau pengembangan software. Dan sebagai dampak dari pengembangan software itu berada di dalam engineering, di dalam kategori engineering atau menggunakan konsep engineering, maka saat ini kita akan belajar sebuah proses pengembangan software atau yang dikenal dengan istilah software proses. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah apa yang dimaksud dengan proses perangkat lunak, kemudian apa aktivitas-aktivitas yang paling mendasar yang selalu ada di dalam setiap rekayasa perangkat lunak, kemudian bagaimana proses RPL dimodelkan dan bagaimana pola prosesnya, kemudian apa itu model proses dan kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Kemudian ini yang isu terbaru, ada namanya agile, metode agile, itu akan kita bahas juga di topik ini. Dan mungkin saya akan pisah ke video selanjutnya untuk proses agile. Kemudian apa yang dimaksud dengan agile development dan seterusnya. Kita masuk ke tahap pertama dulu yang kita sebut dengan tradisional proses model. Proses model atau model-model proses ya, definisi kita akan proses software adalah sebuah peta jalan atau roadmap untuk melaksanakan pekerjaan dalam menghasilkan sebuah produk, ya, yaitu sebuah perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Anda harus tahu kita ingin membangun perangkat lunak dengan kualitas tinggi. Sebenarnya ada di definisi software engineering itu ada lagi selain kata kunci berkualitas tinggi, ya tentu saja yang ekonomis, ya, yang tidak mahal dan berkualitas tinggi. Nah, seperti di video sebelumnya itu atau di kuliah sebelumnya itu saya sudah perkenalkan ini, ya, yaitu software proses. Di dalamnya ada proses framework yang di dalamnya adalah ada framework activity dan umbrella activity. Ya, ada proses utamanya, proses intinya itu terdiri dari communication dan lain-lain. Itu bisa dibaca di slide sebelumnya dan ini nanti akan dibahas satu persatu. Kemudian ada umbrella activity, aktivitas penyangga, sehingga kita bisa menghasilkan software atau perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Nah, ini framework dan umbrella activity, 5 aktivitas utamanya. Ada komunikasi, ya, ada perencanaan, ada pemodelan, ada konstruksi, ada deployment.
Kemudian ada activity, umbrella activity, ada manajemen proyek dan seterusnya. Nah, selain dikenal dengan software proses, pada masa-masa yang lalu di buku Roger Pressman ini, tapi di buku 5 itu dikeluarkan tahun 2002 ya, 2002 itu dikenal dengan istilah Software Development Life Cycle atau SDLC. Memang ini juga umum di engineering dengan istilah yang berbeda-beda. Tapi Anda harus tahu bahwa nanti banyak orang juga, atau bahkan di industri juga, terkadang kalau industri yang tidak mengikuti perkembangan, mereka akan lebih condong menyebut itu dengan software development life cycle. Tapi lebih banyak sekarang yang bagi yang sudah mengikuti perkembangan, itu akan disebut dengan software proses ya. Ya, jadi untuk mendeskripsikan bagaimana aktivitas kerangka kerja atau framework dan tindakan yang harus dilakukan dalam masing-masing aktivitas di organisasi dengan urutan tertentu dalam waktu tertentu. Jadi definisi yang sama, tapi pada masa lalu itu disebut dengan software development life cycle. Ya, jadi aliran proses ini disebut di buku baru itu dengan aliran proses, di masa lampau disebut dengan SDLC. Sebelum kita masuk ke aliran proses, sorry, ini saya pencet salah. Oke. Tindakan-tindakan apa yang sesuai untuk satu aktivitas framework tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Bagaimana karakteristik orang-orang yang akan mengerjakan pekerjaan serta siapa para stakeholder yang akan membiayai proyek. Itu adalah framework aktivitas atau tindakan-tindakan yang langsung ya. Nanti berbeda dengan umbrella activity. Nah, untuk membuat semua proses tadi, software framework activity itu terdiri dari, Anda tadi kita tahu bahwa ada communication, planning, modeling dan seterusnya. Nah, ada yang namanya proses flow. Proses flow ini bagaimana semua activity itu diurai atau dibuat alurnya. Nah, Anda lihat di sini. Yang pertama namanya linear process flow. Linear process flow itu berurutan dari communication, selesai communication masuk planning, habis planning masuk modeling, habis modeling masuk construction, habis construction masuk ke deploy. Jadi kalau satu-satu saya jelaskan, mungkin communication itu adalah aktivitas waktu kita melakukan inisiasi project, apa yang mau dibangun, kemudian ini berdiskusi dengan kliennya, stakeholder kita, apa yang mau dibangun, bagaimana prosesnya, proses softwarenya ya, bukan activity-nya. Kemudian bicara soal planning, kita masuk kepada tahapan di mana kita mulai merencanakan software itu berdasarkan hasil dari communication kita di awal. Kemudian masuk ke tahap model, di mana tahap kita mulai merancang memodelkan software yang akan kita bangun. Setelah kita menghasilkan model, kita akan mengkonstruksi, kita akan bangun softwarenya, kita akan melakukan pengkodean, ya, membuat kode di software dengan bahasa pemrograman dan lain-lain, buat database-nya dan lain-lain, itu masuk ke tahap construction. Kemudian deploy itu saat kita memasang dan benar-benar running, pasang ke server, kemudian dijalankan softwarenya berjalan sesuai dengan skenario kita. Nah, itu sebuah proses
dari awal sampai akhir itu activity, framework activity. Nah, dari tahapan communication sampai deployment tadi, itu urut-urutannya, diagram alurnya seperti apa. Nah, inilah yang disebut dengan proses flow. Nah, jenis proses flow yang pertama namanya linear process flow. Linear process flow itu berurutan, habis communication duluan, habis communication selesai masuk ke planning, habis planning masuk ke model, habis model masuk construction dan deploy. Kemudian ada iteratif. Nah, kalau iteratif ini berbeda dengan linear tadi yang berurutan satu tahapan demi tahapan. Kalau iteratif ini dia lebih dinamis. Artinya communication, kita membuat diskusi dengan si klien kita atau stakeholder kita, lalu kita mulai merancang. Habis merancang kita kembali lagi diskusi dengan mereka lagi. Ini bagaimana hasil desain kita, hasil planning kita, apakah sudah sepakat? Masih ada diskusi lagi, diskusi, masuk lagi ke planning, masuk lagi, diubah lagi planningnya. Demikian sampai benar-benar selesai. Baru masuk ke tahap pemodelan. Habis dimodelkan lah. Setelah dimodelkan, baru masuk ke construction. Habis construction, bisa kembali lagi ke communication. Tunjukin, ini hasilnya. Setelah kami buat konstruksinya, kita buat softwarenya, kita mau melakukan pemrogramannya, ini hasilnya seperti ini. Nah, nanti ada tanggapan lagi, ada masukan lagi terhadap pengembangan software yang mau dibangun. Kemudian kita merubah lagi rancangan kita modelkan lagi, kita konstruksi lagi. Itu dilakukan terus-menerus sampai benar-benar software itu selesai dan bisa diterima oleh si klien, baru masuk ke tahap deploy. Jadi ini perbedaan antara tahap pertama dan tahap kedua, linear proses sama iteratif tadi. Kalau linear tadi habis communication langsung planning, habis planning model construction, deploy, pasang. Tapi kalau iteratif ini tadi komunikasi, planning, kalau ada ditunjukkan planningnya sudah oke, lanjut ke model, dimodelkan dulu selesai, masuk ke construction, habis construction dikomunikasikan lagi apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau ada masukan bisa dikasih masukan, berjalan lagi menuju ke deploy. Jadi ini bisa muter juga ini terus. Nah, ini memang adaptif dia, tapi developer jadi bermasalah. Kenapa? Si pengembang bisa jadi masalah. Kenapa? Karena bisa jadi iteratifnya ini tidak selesai. Nah, muter terus, communication, planning, model, construction. Habis construction, diskusi lagi, di communication lagi, masuk planning, diskusi lagi. Jadi bisa kayak lingkaran setan ini, muter terus. Dan ini kalau model seperti ini Anda harus siap dengan berbagai macam perubahan yang ada. Padahal seperti di pertemuan video pertama kita, itu saya sudah sampaikan bahwa permasalahan di software adalah change, perubahan. Karena perubahan itu bisa menyebabkan menjadi faktor kegagalan software itu sangat tinggi. Failure rate-nya tinggi. Anda bisa nanti lihat lagi grafik failure rate dari software ketika ada perubahan. Nah, konsep ini memang sulit dilakukan. Jadi, tapi lebih banyak pengembangan menggunakan metode ini, iteratif process flow. Nah, ini kemudian ada yang evolusi process flow. Nah, kalau yang tadi iteratif ya dia lanjut terus sampai deploy langsung. Kalau yang ini muter, evolusi ini muter. Communication masuk ke planning, masuk ke model, masuk ke construction, masuk ke deploy, komunikasi lagi, pengembangan lagi, evolusi ya. Nah, ini memang
kalau model evolusi ini muncullah nanti versi 1, versi 2, versi 3. Kayak Windows ya, Windows 98 masuk Windows 2000, masuk ke Windows XP dan seterusnya. Jadi itu ada evolusinya. Berevolusi lah dia. Kemudian ada yang namanya parallel process flow. Parallel process flow itu begini. Masuk communication, masuk ke planning, masuk ke model. Model maaf. Communication masuk ke planning tapi sambil dimodelkan. Nah, jadi tidak menunggu planning selesai dulu baru dimodelkan. Ini tidak. Masih dikomunikasikan sambil dikerjakan planning, modelnya disiapkan. Kemudian hasil dari model itu dikonstruksikan masuk ke deploy. Jadi dia akan lebih cepat di tahap communication, planning dan model. Kalau yang tadi di awal, kalau kita lihat ini di awal, communication, masuk planning, baru habis planning selesai, baru dimodelkan. Ya, kalau yang ini, di paralel ini, communication dan planning sedang berjalan, model jalan. Kan kita sudah dapat info apa yang mau dibangun dan lain-lain, sudah sambil dimodelkan. Nah, ini proses flow namanya. Nah, jadi bagaimana proses aktivitas framework itu. Jadi kita mulai mendefinisikan apa-apa saja yang harus dilakukan atau tindakan-tindakan yang harus kita buat untuk dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, ini harus didefinisikan secara baik di dalam sebuah software engineering. Nah, inilah yang disebut dengan engineering. Ya, tahapan-tahapannya jelas, apa saja yang dilakukan pada setiap tindakan itu jelas. Nah, itulah engineering. Nah, Anda perhatikan di sini. Ini misalnya tindakan-tindakan yang harus dilakukan pada tahap komunikasi, tahap awal ya. Communication tadi. Ada pertemuan awal, kapan, di mana, diskusinya bagaimana, kemudian ada proses bertanya, melakukan penelitian, elicitation. Jadi ini semua adalah rincian dari komunikasi tadi. Jadi inception, Anda sudah diajarkan di Dell bagaimana melakukan komunikasi awal kan, bagaimana Anda memperkenalkan diri. Nah, itu sebenarnya tahapan engineering semua itu. Di mana Anda harus melakukan pertemuan awal. Bagaimana melakukan pertemuan awal? Anda harus komunikasi dulu via email, buat janji dan lain-lain. Nah, itu adalah tahap komunikasi. Proses bertanya dan melakukan penelitian, elicitation namanya. Jadi Anda harus paham, pelajari dulu apa yang mau dibangun, dalami. Nah, inilah, dalami dengan bertanya. Komunikasikan itu dengan si klien Anda, orang yang tahu. Memang orang teknik informatika ini harus paham semua ilmu jadinya ketika misalnya Anda mau membangun kesehatan, membangun aplikasi rumah sakit. Berarti Anda harus pelajari proses bisnis di rumah sakit. Apa konsepnya, bagaimana alurnya, Anda harus pelajari itu. Nah, proses ini namanya elicitation. Pelajari, bertanya, lakukan penelitian. Penelitian ini teliti dari mana datanya menuju kemana, itu mungkin dari input proses output Anda harus tanyakan. Ini misalnya Anda membuat aplikasi untuk mendiagnosis penyakit. Anda bertanya kepada dokter, bagaimana sih Bapak melakukan diagnosis penyakit? Mungkin ditanya dulu, si dokter itu akan menjawab, saya akan datang pasiennya, kemudian saya tanya apa keluhannya. Nah, itu ditanya, proses diskusi. Nah, kalau sudah seperti ini, seorang software engineer akan berpikir, oh berarti data yang akan diambil itu nanti dari si pasien. Kemudian dokter akan bertanya ini. Lalu data itu dirangkum, oh kira-kira dia akan mendiagnosis, kira-kira dia akan menuju sakit A, sakit B, sakit C. Lalu sakit A, sakit B, sakit C dia akan dalami lagi. Kira-kira kalau nanti sakit A itu apa dan seterusnya. Nah,
seorang software engineer yang melihat orang dokter dan pasien berdiskusi tadi mulai melakukan proses penelitian. Apa yang Bapak harapkan dari jawaban si pasien? Misalnya kalau ada A dan dia sakit A, maka ada kemungkinan ada gejala ini. Nah, itu kita rangkum sebagai software engineer, kita rangkum itu menjadi sebuah rangkuman komunikasi, lalu kita melakukan penelitian. Ini dia nanya ini, dia menuju kemana dan seterusnya. Nah, ini proses ini namanya elicitation. Kemudian kita mulai mendapatkan rincian, elaborasi, rincian dari setiap tahapan. Nah, setelah itu masuk ke tahap lebih serius, yaitu negosiasi. Kalau ini kalau sistemnya begini bagaimana, sistem begini bagaimana, itu akan diatur di tahap di mana negosiasi. Kemudian kita mulai merancang sebuah specification. Nanti akan kita dalami ini specification. Ada SRS template dan seterusnya, software requirement specification. Itu di pertemuan selanjutnya. Intinya ada specification, kemudian divalidasi, dicek apakah benar atau tidak. Nah, tahapan ini itu langkah-langkah atau tahapan yang harus kita lakukan di tahap komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan hanya sekedar kita berkomunikasi dengan klien, bicara untuk udah tahap komunikasi, tidak. Ada banyak tahapan, ada inception, elicitation, elaborasi, negosiasi, spesifikasi, dan validasi dari spesifikasi itu. Nah, elicitation yang biasa disebut dengan requirement gathering. Nah, nanti di kuliah-kuliah diploma itu ada proyek akhir, di sarjana itu ada proyek sistem informasi untuk SI, kalau di TI ada manajemen proyek perangkat lunak. Nah, itu adalah tahapan, adalah kuliah-kuliah yang nanti akan Anda implementasikan secara langsung. Tapi di situ ada tahap di mana tahap awal yang biasa disebut oleh teman-teman pengampu kuliah itu disebut dengan requirement gathering. Kita mengumpulkan requirement apa saja sih yang dibutuhkan oleh si klien untuk kita bangunkan softwarenya. Nah, itu ada di dalam communication. The goal of the requirement gathering is to understand what various stakeholder want from the software that is to be built. Jadi apa yang goal dari requirement gathering itu adalah mendapatkan variasi stakeholder. Kemudian kita akan mendalami cara pandang si stakeholder itu terhadap software yang mau dibangun. Kalau kita sudah dapat cara pandang, kemudian kita masuk dalam proses dan lain-lain, nah itu kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Jadi kita harus punya dulu itu. Jadi untuk tahapan di dalam Anda lihat tadi, ya kita lihat kita kembali dulu. Ya, ini tahap elicitation yang bagian kedua ini, ini ada dalamannya lagi. Ya, dalamannya apa? Itu satu, make a list stakeholder for the project, invite. Ini adalah tahapan-tahapan ketika Anda melakukan membangun software. Jadi kita sudah punya garis besar tadi, high levelnya, communication, planning, model, construction, deploy. Kemudian di dalam communication sendiri itu di dalamnya ada inception, elicitation, elaborasi dan seterusnya. Di dalam elaborasi ada lagi itu buat list stakeholder, mengundang stakeholder untuk ketemu atau wawancara langsung. Kemudian diskusi tentang requirement apa sih yang mereka butuhkan, apa kepentingan mereka terhadap
software yang akan dibangun. Kemudian ada nggak prioritas atau catatan-catatan lain. Kita buatkan itu dalam bentuk list catatan dari requirement gathering. Hasilnya nanti disebut dengan requirement. Kita akan dapatkan itu dengan requirement gathering. Nah, pola-pola. Nah, Anda bisa saja membuat itu tadi, membuat list activity ini itu dengan pattern. Jadi sudah ada patternnya orang mempersiapkan langkah-langkah proses engineeringnya. Sudah ada banyak pattern, silakan digunakan. Kalau Anda mau buat sendiri, silakan. Jadi buatkanlah rincian dari semua activity, mulai dari proses dari communication, habis communication ada apa? Communication, kemudian saya lupa. Ada planning, kemudian ada modeling. Nah, itu dibuatkan rinciannya semua. Itu sudah ada patternnya, ada yang pattern, ada yang sudah punya polanya. Nah, ada juga yang kalau Anda membuat sendiri, ada template-template, ada banyak sekali template yang bisa kita gunakan dalam membuat langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya. Nah, jadi ini salah satu lagi example proses pattern. Jadi setiap tahapan itu ada. Kemudian ini contoh untuk buat dokumentasi proses pattern ya. Proses pattern khusus untuk requirement unclear. Nah, ini. Jadi kita bisa buat requirement kalau ketemu requirement unclear, maka ikutilah langkah ini. Kenapa sih ada muncul requirement unclear? Requirement itu sesuatu yang yang terancam, yang sangat dinamis ya di lapangan. Jadi ketika kita melakukan requirement gathering, itu kita akan berhadapan dengan orang-orang, cara pandang orang terhadap software gitu. Cara pandang orang terhadap software itu berbeda-beda. Kepentingannya juga berbeda. Ketika kita mencoba membangun aplikasi CIS atau CIS lah, supaya gampang kalian pahami. Ketika kita membangun sebuah software aplikasi CIS misalnya, Campus Information System-nya ITDL, maka kita akan tahu bahwa salah satu stakeholder itu adalah Pak Rektor. Ada stakeholder namanya Pak Dekan. Ada stakeholder namanya dosen. Nah, stakeholder ini adalah semua yang terlibat dalam pengembangan, dalam software itu. Kita definisikan. Nah, ketika kita ketemu Pak Rektor, itu kepentingannya terhadap software itu berbeda dengan kepentingan dosen dalam melihat CIS. Pak Rektor misalnya, kepentingannya adalah saya mau melihat data output dashboard perkembangan perkuliahan di kampus. Ada berapa mahasiswa yang tidak hadir, berapa dosen yang tidak masuk. Itu jadi concernnya Pak Rektor. Kalau concernnya dosen,
bagaimana software ini bisa membantu kami sebagai dosen dalam mengelola kelas. Mana ada nggak absennya? Bagaimana saya bisa mengupload bahan kuliah saya kepada software itu? Kepentingan mahasiswa berbeda lagi. Kepentingan mahasiswa adalah bagaimana saya bisa mengakses bahan kuliah saya di kuliah. Bagaimana saya bisa memantau, melihat nilai tiap semester saya. Bagaimana saya bisa melihat nilai tugas saya. Itu kepentingan mahasiswa. Kepentingan dosen berbeda, kepentingan Pak Rektor beda, kepentingan dekan berbeda. Nah, ini yang harus dirangkum menjadi satu. Nah, ketika kita berhadapan dengan banyaknya stakeholder dan requirement-nya jadi jelas, ya jadi unclear. Bisa jadi begini. Si pekerja itu pengennya tidak terlalu capek dia mengentry data. Saya misalnya ketika kita bangun aplikasi untuk pemerintah daerah, ada tarik ulur seperti itu. Ini kalau saya membuat aplikasinya terlalu rinci, maka operatornya sulit. Kenapa? Saya harus mengisi semua data tiap hari, Pak. Banyak sekali datanya. Nah, ketika masuk ke pimpinan, saya mau melihat data yang rinci. Maka tarik-menarik antara dua stakeholder. Yang satu pinginnya datanya, saya mau melihat sampai ke level hari. Saya mau lihat data, misalnya data pembayaran PBB. Itu sampai data harian. Data harian. Tapi bagi si operator misalnya, data harian, berarti saya harus ngentri tiap hari. Nah, itu akan terjadi tarik-menarik kepentingan di dalam requirement. Nah, ini harus diselesaikan. Permasalahan ini harus diselesaikan. Ini bisa dikategorikan dengan requirement unclear tadi. Jadi dibuatlah rancangan bagaimana menghadapi requirement yang tidak clear tadi, tidak clear lah, unclear. Bagaimana sih menghadapi itu? Nah, ini dibuatlah metodenya, caranya menyelesaikan yang unclear tadi. Nah, proses assessment dan improvement. Jadi ada beberapa standar untuk software engineering. Ada standar ISO, ada juga ini standar ISO, generic standard that apply to any organization that wants to improve overall quality for the product dan seterusnya. Ini bicara tentang software engineering. Ya, demikian pertemuan kita kali ini, dan semoga bermanfaat. Berikutnya kita akan bicara soal perspective models. Ya, semoga materi kita saat ini bisa diikuti dengan baik. Demikian, selamat siang.